Halo Bapak Ibu semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita masuk di bagian yang keenam tentang menyusun proposal PTK. Bagian-bagian dari proposal PTK yang telah berhasil disusun yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3 perlu disatukan dalam satu kesatuan yang utuh, lengkap, dan sistematis. Lebih dari itu, sebagai satu karya ilmiah yang nanti juga akan dimanfaatkan oleh para pihak di luar peneliti proposal PTK juga harus diberi halaman sampul. Nah, halaman pemesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar pustaka serta lampiran. Menyusun proposal PTK. Proposal PTK yang utuh itu sesungguhnya terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian pokok, dan bagian akhir. Kita akan lihat satu persatu apa isinya bagian awal. Nah, pada bagian awal proposal PTK ini mencakup halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar, dan daftar isi. Halaman sampul. Halaman sampul memuat judul, ini ditulis dengan huruf kapital. Ya, di situ ada logo sekolah, nama lengkap, dan NIP peneliti, maksud penulisan, nama sekolah, serta tahun penyusunan. Yang B, lembar judul. Lembar judul itu bunyinya sama dengan yang terdapat pada sampul, hanya saja dicetak pada kertas HPS putih dengan bobot rendah 70 gram. Kemudian persetujuan kepala sekolah. Lembar persetujuan berisi pernyataan berikut, ya, proposal seperti ini telah disetujui. Selanjutnya di bawahnya dicantumkan nama kota, itu diisi tanggal, bulan, dan tahun persetujuan. Dan di bawahnya disediakan tempat untuk tanda tangan kepala sekolah dengan dicantumkan nama lengkap. Berikutnya kata pengantar. Kata pengantar berjudul kata pengantar yang diletakkan di tengah atas. Nah, dalam kata pengantar boleh dikemukakan ungkapan puji syukur, maksud dan tujuan penulisan yang kemudian boleh diikuti ucapan terima kasih dan penghargaan kepada orang-orang, lembaga, atau lainnya yang langsung membantu penulisan proposal PTK. Daftar isi. Dalam daftar isi dimuat judul-judul yang terdapat pada bagian awal proposal PTK, mulai dari kata pengantar, judul bab beserta subbab dan anak subbabnya masing-masing, dan judul-judul pada bagian akhir. Berikutnya yang kedua, itu dari bagian awal, yang kedua adalah bagian pokok. Bagian pokok proposal terdiri dari 3, yaitu pendahuluan, di mana di dalamnya terdapat ada latar belakang, rumusan masalah, dan pemecahannya, tujuan dan manfaat penelitian. Lalu yang kedua adalah kajian pustaka, itu ada kajian teori, kajian hasil penelitian yang relevan, kerangka pikir, dan hipotesis. Yang ketiga, metode penelitian, itu di dalamnya nanti ada setting dan subjek penelitian, prosedur PTK, pengumpulan, dan analisis data. Pendahuluan. Pendahuluan proposal PTK itu berisi latar belakang permasalahan, permasalahan penelitian, cara pemecahan masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Dalam latar belakang permasalahan diuraikan urgensi penanganan permasalahan yang diajukan melalui PTK. Untuk itu harus ditunjukkan fakta-fakta yang mendukung, baik yang berasal dari pengamatan mahasiswa yang juga guru selama ini maupun dari kajian pustaka. Ya. Kemudian yang B adalah permasalahan penelitian. Menulis masalah yaitu kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Kesenjangan yang dimaksud adalah kesenjangan antara kondisi awal dan kondisi akhir masalah pokok dari subjek penelitian. Yang kedua adalah kesenjangan antara kondisi awal dan kondisi akhir masalah lain dari peneliti. Yang C, cara pemecahan masalah. Dalam bagian ini dikemukakan cara yang diajukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Alternatif pemecahan yang diajukan hendaknya mempunyai landasan konseptual yang mantap yang bertolak dari hasil analisis masalah. Rumusan masalah. Rumusan masalah dikembangkan dari identifikasi dan pembatasan masalah. Umumnya berbentuk kalimatannya. Kalimatannya pada rumusan masalah lebih terinci karena telah melalui identifikasi dan pembatasan masalah. Kalimatannya yang diajukan mengacu ke variabel pada masalah pokok, ya, atau Y, dan variabel pada masalah lain yang diteliti.
X. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan PTK hendaknya dirumuskan secara jelas. Paparkan sasaran antara dan akhir tindakan perbaikan. Perumusan tujuan harus konsisten dengan hakikat permasalahan yang dikemukakan dalam bagian-bagian sebelumnya. Dengan sendirinya, rumusan tujuan PTK berbeda dari tujuan penelitian formal. Kemudian, kajian pustaka. Pada bagian ini berisi kajian teori penelitian yang relevan, itu bila ada, kerangka berpikir dan hipotesis tindakan. Uraikan dengan jelas kajian teori dan pustaka yang menumbuhkan gagasan yang mendasari rancangan penelitian tindakan. Kemukakan juga teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang mendukung pilihan tindakan untuk mengatasi permasalahan penelitian tersebut. Kemudian, kajian teori. Pada kajian teori dipaparkan landasan substantif dalam arti teoritik dan atau metodologik yang digunakan peneliti dalam menentukan alternatif yang akan diimplementasikan. Tinjauan pustaka berisi falsafah dasar, teori, dan konsep yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup peneliti yang akan dilakukan. Kajian hasil penelitian yang relevan. Penelitian yang telah ada atau dilakukan sebelumnya relevan dengan permasalahan dan variabel yang diteliti perlu dikaji untuk menghindari duplikasi. Penelitian yang relevan yang perlu dikaji baik yang dilakukan oleh peneliti sendiri maupun oleh orang lain. Kajian ini menjadi dasar ulasan penelitian-penelitian empiris yang berkaitan dengan teori yang digunakan sebagai landasan. Kemudian, kerangka pikir. Kerangka pikir berisi penjelasan teoritik digunakan untuk mendiagnosis masalah. Dari diagnosis ini kemudian dilanjutkan dengan memodelkan penelitian yang kita buat. Di sini terkandung teori, dasar, dan referensi peneliti terdahulu. Hipotesis tindakan. Hipotesis diturunkan dari kerangka pemikiran. Berdasarkan rumusan masalah penelitian, tinjauan pustaka, dan kerangka pemikiran, maka dapat diturunkan hipotesis atau dugaan. Hipotesis berisi hipotesis tindakan, bukan hipotesis statistik maupun hipotesis penelitian. C. Metode penelitian. Pada metode penelitian ini antara lain dipaparkan setting penelitian dan karakteristik subjek penelitian, variabel yang akan diselidiki, rencana tindakan, data dan cara pengumpulannya, indikator kinerja dan analisis data yang akan dilakukan. Yang ketiga, bagian akhir. Bagian akhir proposal PTK ini berisi daftar pustaka dan lampiran. Menelaah proposal. Proposal PTK yang telah disusun tersebut masih perlu untuk ditelaah guna menentukan kelengkapan, kesistematisan, kememadaian, konsistensi, dan koherensi atau keterpaduan. Ya, demikian Bapak Ibu beberapa hal ya di dalam kita yang harus diperhatikan dalam menyusun proposal PTK. Selamat belajar.